sekalian, selamat datang dalam sosialisasi program luar negeri, peningkatan kompetensi dosen, skema sertifikasi kompetensi dalam negeri. Mohon maaf atas keterlambatan dalam mulainya acara pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Digital Buat Indonesia atas keberkenanannya untuk mengikuti sosialisasi secara daring dan juga atas keberkenanannya telah menyediakan dan mengakomodir sosialisasi pada pagi hari. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum juga acara pertama, pembukaan dan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Saputra selaku perwakilan dari tim kelembagaan dan sumber daya pendidikan Bupati. Kepada Bapak Dedi Saputra, waktu dan tempat yang bersedia. Salam. Di sela-sela weekend kita masih bisa hadir pada hari ini untuk mendengarkan sosialisasi program non-degree peningkatan kompetisi dosen di perguruan tinggi vokasi. Bapak Ibu sekalian, kami juga mohon maaf dari Bapak Direktur dan juga Kepala Tim kerja kami yang tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena pada saat bersamaan kami juga sedang menentukan seleksi program antisipasi perubahan iklim yang sekarang juga sedang proses seleksi. Jadi mohon maaf, jadi izinkan kami mendampingi kegiatan ini sampai pada siang nanti. Selanjutnya juga kami mengapresiasi pada Bapak Eka Abul yang telah hadir menjadi narasumber pada pagi hari ini, yang beliau ini juga merupakan tim pakar dari program ini, yang mudah-mudahan nanti dengan adanya sosialisasi yang juga akan disampaikan oleh Pak Eka nanti juga akan memberikan pencerahan dan tambahan wawasan dan juga informasi pada Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir guling maupun daring. Bapak Ibu sekalian, program non-degree peningkatan kompetensi dosen atau NDPKD ini adalah salah satu dari program yang diinisiasi dan ditugaskan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi kepada Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi atau Direktorat KLSD, yaitu direktorat kami berada, dan dari salah satu dari beberapa program yang ada di tempat kami. Jadi tadi kalau kami sebutkan ada program terkait dengan, karena kami sangat ditugaskan untuk
menjalankan fungsi-fungsi pembinaan dan pelayanan di bidang sumber daya dan termasuk di dalam sumber daya manusia dan juga sumber daya infrastruktur lainnya. Jadi pada pagi hari ini tentunya ini kesempatan karena ini sebenarnya kami juga sedang melakukan serial sosialisasi. Jadi kita sudah sosialisasi ke beberapa region yang mana intinya adalah mengundang Bapak Ibu dosen baik dari perguruan tinggi negeri vokasi yang negeri maupun swasta untuk berpartisipasi pada program ini. Ini adalah program reguler, program tahunan yang diharapkan kegiatan ini atau pelaksanaannya berjalan semakin hari semakin baik tentunya kita harapkan dan alhamdulillah eh, untuk tahun ini terbuka sekian banyak kesempatan dari Bapak Ibu yang ingin meningkatkan kompetensinya yang bersertifikasi baik untuk magang maupun pelatihan sertifikasi yang mungkin diharapkan akan kita mulai nanti pada bulan Juli dimulai daripada bulan Juli. Jadi ini kesempatan yang baik sekali lagi Bapak Ibu sekalian karena ini juga eh, mungkin tidak terlalu sering kami melakukan sosialisasi ke perguruan tinggi ke swasta dan ini mungkin momen yang tepat Bapak Ibu kira-kira nanti ada hal yang ditanyakan yang ingin konfirmasi maupun informasi tambahan yang diharapkan dari program ini. Mungkin demikian pengantar dari kami. Sekali lagi, mudah-mudahan Bapak Ibu dapat memanfaatkan secara optimal terkait dengan program ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembukaan dan baik, terima kasih atas paparan yang telah diberikan oleh Bapak Denny. Kemudian memasuki acara ini pada pagi hari ini, yaitu sosialisasi. Sosialisasi akan disampaikan oleh Ibu Citra Amidyona. Kepada Ibu Citra Amidyona, waktu dan tempat kami persilakan. Halo Ibu Citra. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan Politeknik Digital Boas. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan untuk kami bersosialisasi para tim yang sudah ada dan dosen-dosen dari Politeknik yang ada di sekitar. Izin Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu sebenarnya ini semuanya politeknik yang di sekitar yang kami laksanakan itu kami undang semua, baik PTS maupun PTN. Tapi ini kami khususkan untuk dosen-dosen politeknik yang ada di swasta, biar nanti nggak ada protes ya Bapak Ibu. Aduh, swasta kami nggak diperhatiin. Nah, sekarang kita bikin sendiri ya Ibu Bapak ya. Mohon izin saya ini matiin kamera karena ada meeting yang lain juga double-double. Tapi saya harus menyampaikan yang harus disampaikan. Izin Bapak Ibu, program ini seperti yang Pak Dedi sampaikan, sudah ada sejak 2020 dengan tim-tim yang memang Bapak Ibu sudah beberapa sudah tahu ya, sudah kenal. Di sini juga ada Pak Eka. Pak Eka, izin ya Pak Eka. Saya sampaikan habis ini saya kasih ke Pak Eka. Nah, next Mbak Upi. Nah, sertifikasi kompetensi ini memang sudah dimulai dari 2020, dahulunya adalah full biaya APBN. Saat ini Kemdikbud bekerja sama dengan LPDP atau keuangan untuk pembiayaannya dan deskripsi dan tujuan dari program ini adalah
karena ini program prioritas nasional, Bapak Ibu, tujuannya semua politeknik dalam tanda kutip sekolah vokasi ini harus memiliki sertifikasi sesuai dengan Perpres yang sudah ada. Nah, ini latar belakangnya Bapak Ibu bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 khususnya untuk Pasal 16 ayat 1 bahwa pendidikan vokasi memiliki eh, memiliki tujuan khusus untuk menyiapkan SDM yang kompeten. Kompeten dalam arti kompeten ini siap untuk eh mana paparannya, Mbak Upi? Oh, kelempar ya? Nggak bisa aku kelempar. Aku nggak jadi kelas. Iya, Mbak. Sebentar Mbak, terlempar Mbak. Oh iya. Izin Pi, kirim aja Pi linknya Pi. Ntar saya yang kirim Pi. Di sini di chat. Di Japri aja. Maaf ya Bapak Ibu. Mohon izin. Nah, ini Bapak Ibu untuk menciptakan kompetensi karena kita ini harus mensinergikan industri dan perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi vokasi, agar apa? Karena vokasi ini tujuannya adalah pilar-pilar pendukung ekonomi di Indonesia, di mana lulusan yang nanti Bapak Ibu ajarkan itu masuk industri, siap kerja, dan berkompeten. Kemudian, dalam Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023, pasal 46, bahwa kami dari Kemdikbud mewajibkan dosen itu memiliki kompetensi minimal ya dan kualifikasinya yaitu S2 mungkin Bapak Ibu udah tahu dan kami juga ada S3 untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik, perancang, pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa. Kompetensi dosen ini yaitu ada banyak ya Bapak Ibu, kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang kita sasar untuk latihan ini adalah kompetensi profesional. Kemudian kami itu punya PR. Dalam tanda kutip setiap kementerian punya PR bahwa Indonesia itu dalam rang waktu sampai 2045 ini akan memenuhi visi Indonesia Emas, di mana ekosistem pendidikan tinggi vokasi itu semuanya siap untuk menyiapkan lulusan yang SDM yang unggul dan berkinerja ya, berkompetensi nanti di industri dan sudah dimulai dari sekarang Bapak Ibu. Kemudian pendidikan tinggi vokasi memiliki peran yang penting dalam mempersiapkan kualitas SDM dan kemampuan dan keterampilan serta daya saing unggul. Kemudian eh, program ini Bapak Ibu adalah bentuk dari komitmen pemerintah atau eh, kerja nyata dari pemerintah untuk membangun SDM yang unggul, berbudaya, menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Next. Nah, ini Bapak Ibu sertifikasi kompetensi, ini peningkatan kompetensi dosen melalui pelatihan dan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam dan luar negeri, lembaga sertifikasi profesi, asosiasi profesi, industri penyedia sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional dan internasional. Jadi Bapak Ibu, kalau tanya ini sertifikasi kompetensi doang, yes, karena sertifikasinya profesi nanti programnya beda ya Bapak Ibu. Nggak sama ya kayak tahun kemarin ya Mbak Citra. Sama Bapak Ibu, cuman karena ini hanya sertifikasi kompetensinya saja, jadi kali ini kita kompetensi khusus. Jadi pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang kita lakukan. Untuk profesinya nanti kita lakukan setelah ada kejelasan anggaran dari LPDP. Nah, kemudian kalau dulu ada dalam negeri, sekarang ada nggak gitu loh. Nanti ada Bapak Ibu, tapi sekarang dalam negeri dulu. Jadi Bapak Ibu jangan, oh ntar saya daftar luar negeri dulu, dalam negeri dulu ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita mau maksimalkan yang dalam negeri, kemudian kita mau semua dosen itu memiliki wawasan dan kompetensi. Jadi Bapak Ibu ini tahu bahwa setiap tahun itu kita punya misi bahwa dosen itu berwawasan, berkompeten, relevan dunia dengan industri. Jadi tujuan akhir kami lagi-lagi ya Bapak Ibu ya, biar nggak bosan, Indonesia yang unggul, berbudaya dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Next.
Tujuan umumnya ini Bapak Ibu, kita percaya tujuan umumnya sertifikasi kompetensi ini kompetensi, wawasan, dan pengetahuan dosen, di mana Bapak Ibu akan nanti setiap tahunnya akan dievaluasi. Kenapa sih yang di program kami itu selalu tanya, kenapa tahun T-1 tuh nggak boleh. Jadi yang ikut tahun 2023 nggak boleh ikut tahun ini. Kenapa? Karena kami mau yang sudah ikut program ini mengaplikasikan atau mengimplementasikan ilmu yang sudah beliau dapat untuk pengembangan ekosistem dan tata kelola perguruan tingginya. Jadi Bapak Ibu, dari 2023 itu sekarang adalah masa eh, apa ya? Menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu kompeten, yes, dalam pengembangan perguruan tinggi. Nah, itu Bapak Ibu, next. Tujuan khususnya ini ya Bapak Ibu, yang pertama pasti upskilling dan upgrading, di mana dosen-dosen punya keunggulan spesifik bidang-bidangnya, yang bidangnya itu berfokus pada pengembangan dirinya dan pengembangan prodinya. Kemudian dosen juga memiliki pembaruan pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, dengan dunia kerja. Kemudian tujuan program ini selain dalam rangka jejaring kerjasama juga pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi ya Bapak Ibu. Dan juga mencapai indikator kinerja utama perguruan tinggi. Kemudian memfasilitasi PTV menguatkan pembelajaran dengan metode pemecahan kasus atau case method atau project based learning. Kemudian yang tujuan khususnya adalah memfasilitasi PTV dalam membangun peta jalan pengembangan SDM yang strategis secara terukur dan terarah. Sebentar ya Bapak Ibu, ini ada gangguan. Ya, izin Bapak Ibu, mohon maaf terganggu. Kemudian yang keenam adalah dari program ini, Bapak Ibu, dari sertifikasi kompetensi ini, Bapak Ibu memiliki wawasan untuk mengembangkan teaching factory di perguruan tinggi Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah dibekali kompetensi, sudah dibekali industri, nanti tinggal bagaimana mengembangkan ilmu yang Bapak Ibu dapat, kemudian mengembangkan menjadi teaching factory. Nah, yang terakhir tuh bukan tidak penting, tapi penting juga adalah indikator kinerja utama, di mana ini karena PTS nggak perlu indikator kinerja utama, perlu Bapak Ibu perlu, karena setiap tahun itu pasti semua swasta kami nilai dan kami rank gitu ya Bapak Ibu ya. Aduh, rankingnya nggak pasti. Ranknya pasti ya Bapak Ibu, untuk kinerja dosen pasti dilihat gitu ya Bapak Ibu. Next. Nah, ini bidangnya selalu ditanyakan. Pariwisata, hospitality, ekonomi kreatif, permesinan dan konstruksi, care service, dan bidang lain. Kalau Bapak Ibu lihat tanda merah ini, berarti bidang ini atau skema ini ditawarkan di tahun ini. Kenapa yang pariwisata dan care service serta bidang lain tidak ada, bukan tidak ada Bapak Ibu. Jadi perguruan tinggi ini kan waktu, kalau Bapak Ibu ingat, bulan lalu kami melakukan sosialisasi ke penyelenggara. Penyelenggara itu dalam tanda kutip perguruan tinggi yang mana memiliki keinginan atau kemampuan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan eh, pelatihan atau program ini, pelatihan dan sertifikasi. Akan tetapi ketika melewati masa seleksi administrasi dan substansi oleh para tim, ternyata program-program banyak yang tidak sesuai dengan administrasi dan tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, dari yang ada sekarang ini ada 41 judul skema. Monggo Bapak Ibu dipilih, ya kalau nggak ada bidangnya gimana gitu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dilihat lagi apa yang kira-kira cocok buat Bapak Ibu. Nah, kalau tanya, kalau saya cocok, kalau tidak cocok, berarti lulus nggak? Itu nanti keputusan nanti ada di tim, akan dilihat kembali apakah Bapak Ibu sesuai dengan bidang-bidang yang Bapak Ibu ajarkan. Next.
Nah, tadi seperti yang Pak Dedi sampaikan sebelumnya, sasarannya adalah dosen PTN dan PTS serta akademi komunitas. Durasinya itu minimal 40 jam, rentang kegiatannya Juli sampai dengan Oktober. Kalau lewat dari itu gimana Mbak Citra? Eh, ini lewatnya nggak bisa ya Bapak Ibu karena ini program sudah di apa ya sudah ditentukan atau sudah diagendakan oleh penyelenggara-penyelenggara. Nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu daftar ada di linknya, mohon dilihat deskripsinya serta syarat prerequisite atau syarat sebelum masuknya. Jadi Bapak Ibu jangan asal daftar gitu loh. Nanti karena sasaran dan durasinya itu Bapak Ibu harus lihat sesuai nggak dengan bidang saya, sesuai nggak dengan agenda saya gitu ya Bapak Ibu. Next. Nah, perguruan tinggi asalnya Bapak Ibu ini ditanya bagaimana sih kalau mau perguruan tinggi asalnya saya ini dinyatakan eligible nggak PT-nya saya atau institusi saya dinyatakan eligible nggak syaratnya apa? Pasti harus PTV di bawah Kemdikbudristek. Di bawah PTKL boleh nggak? Mohon maaf untuk tahun ini hanya untuk Kemdikbudristek ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah PTV yang memiliki rekan jejak kerjasama dengan dunia kerja, di mana ada nota kesepahaman atau PKS. Nah, karena ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa penting? Karena kami akan lihat industri mana saja yang sudah bekerja sama, yang sudah aktif melakukan tindak lanjut atau tindak aksi yang akan mendukung pertumbuhan perguruan tinggi Bapak Ibu sendiri. Kemudian yang nomor tiga, PTV yang tidak sedang dalam pengawasan atau pembinaan khusus dari Dirjen Diksi. Kemudian yang keempat, PTV tidak sedang dalam sengketa pengelolaan atau terlibat masalah hukum. Yang ketiga, PTS tidak sedang dalam perubahan bentuk, penggabungan, penyatuan, atau alih kelola dan pindah lokasi. Kemudian nomor enam, PTV yang memiliki peta jalan atau kita bilang bahasa Inggrisnya kerennya Renstra atau roadmap, di mana Bapak Ibu itu sudah tahu bahwa nanti perguruan tinggi saya akan mempunyai prioritas pengembangan potensi kompetensi dosennya demikian, sarannya demikian, dan nanti prodinya saya bagaimana gitu ujungnya ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya satu prodi saja, ini institusi ya Bapak Ibu. Kemudian next. Nah, ini syaratnya, sertifikasi kompetensi. Syaratnya adalah terdaftar dalam PTV di bawah Kemdikbudristek, kemudian dosen home base-nya Prodi Vokasi, kemudian nomor tiga melampirkan rekomendasi perguruan tinggi, pimpinan perguruan tinggi. Untuk PTS pasti ada LL Diktinya, Bapak Ibu ya. Kemudian nomor empat, surat pernyataan tidak mendapatkan program sertifikasi profesi yang dibiayai oleh eh, LPDP TS-1, kemudian melampirkan surat pernyataan komitmen sebagai peserta atau tidak pernah mengundurkan diri atau tidak akan mengundurkan diri. Jadi tahun kemarin itu kami meluluskan beberapa tapi mengundurkan diri. Nah, itu udah kami blacklist sampai tahun depannya lagi ya Bapak Ibu ya. Kemudian melampirkan esai ini yang bukan baru, tahun kemarin tidak ada tapi tahun ini kami munculkan lagi. Esainya ini mendeskripsikan kompetensi pendukung keunggulan spesifik program studi. Kemudian yang ketujuh memenuhi kemampuan dasar yang dipersyaratkan oleh penyelenggara. Tahunya dari mana nomor 7 ini? Ketika nanti Bapak Ibu daftar, dalam laman itu ada syarat pendaftarannya, di mana Bapak Ibu harus memenuhi syaratnya. Kemudian nomor 8 melampirkan bukti kemampuan bahasa Inggris untuk yang luar negeri. Nah, kalau ditanya nanti, kalau misalnya, saya mau ikut luar negeri, tapi programnya belum ada, monggo Bapak Ibu disiapkan dulu sertifikat ITP ya, minimal ya Bapak Ibu ITP. Kemudian yang ke-9 melampirkan surat rekomendasi LL Dikti.
Yang ke-10, surat pernyataan tidak sedang tugas atau izin belajar atau tugas khusus dari perguruan tinggi. Nah, Bapak Ibu yang lagi tugas belajar, tugas belajar boleh nggak daftar? Nggak boleh ya Bapak Ibu. Juga nggak ketahuan, pasti ketahuan. Kenapa? Karena semua izin Bapak Ibu di Sister PD Dikti kami megang akunnya. Jadi kalau Bapak Ibu ketahuan nih, bohong nih, nah yang nama Bapak Ibu nih nanti di blacklist sama kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian melampirkan surat pernyataan tidak sedang menjalani dan dalam proses hukuman disiplin ringan atau sedang ataupun berat. Next. Nah, kalau persyaratan khususnya usianya berapa? Ini kami kasih keringanan atau masa anugerah. Usia maksimal 60 terhitung tanggal 31 Desember 2024. Aduh, saya ini 60 tapi baru Desember tanggal 30. Ya nggak apa-apa, daftar aja Bapak Ibu ya. Kemudian memiliki NIDN dan aktif, statusnya aktif ya Bapak Ibu. Bukan NIDN, statusnya nanti cuti di luar tanggungan, kemudian sedang tidak aktif, atau bahkan sedang tugas belajar. Kemudian nomor 3, melampirkan bukti pengalaman mengajar minimum 2 tahun sesuai dengan bidang kepakaran dan pada program studi vokasi. Next. Ini jadwalnya Bapak Ibu. Waduh, Mbak Citra bikin program nih mepet-mepet. Ini nggak mepet sebenarnya Bapak Ibu, udah lama. Jadi Bapak Ibu mungkin tahu informasinya baru sekarang. Pendaftarannya itu sudah kami buka dari tanggal 2 sampai 30 Mei. Tanggal 2 sampai 30 Mei ada di program, Bapak Ibu cari linknya apa? Sertifikasi magang vokasi. Dari Google nanti keluar dikasih ada linknya langsung. Nanti seleksinya setelah tanggal 31 sampai tanggal 7 kami akan melakukan seleksi. Itu nanti nomor 2, 3, 4 pleno nanti akan dilakukan oleh Direktorat Kelembagaan Sumber Daya dari tanggal 31 Mei sampai tanggal 14 Juni. Pengumumannya di antara tanggal 14 sampai 30 Juni. Jadi Bapak Ibu jangan tanya ya, ini udah tanggal 13 nih, kok belum keluar? Tunggu ya Bapak Ibu, kasih kami waktu 14 sampai 30 Juni karena ini pengumumannya semua harus atas izin Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi atau kita bilang eselon 1 kami. Kemudian pembekalan itu bulan Juli, pelaksanaan nanti Juli Oktober, kemudian monet itu akan dilaksanakan rentang waktu Agustus sampai dengan Oktober. Nanti laporan akhir program 1 sampai dengan 10 November. Nah, diseminasi hasil program 11 sampai 30. Diseminasi itu ngapain ya? Pasti nanya. Nanti diseminasi itu akan adalah forum di mana Bapak Ibu menceritakan apa saja yang sudah Bapak Ibu peroleh ketika Bapak Ibu melakukan pelaksanaan pelatihan. Demikian Bapak Ibu. Next. Nah, ini lamannya. Bapak Ibu boleh lihat lamannya. Nanti Bapak Ibu klik pendaftarannya. Nanti Mbak Upi mohon di play videonya Mas Dwi untuk gimana sih teknis pendaftarannya. Next. Nah, ini Bapak Ibu lampiran-lampirannya. Mbak Citra pasti nanya, ini lampirannya dari mana? Ada di mana? Ada di panduan. Jadi panduan itu ada di mana? Ada di laman sertifikasi. Nanti daftar, unduh Bapak Ibu. Aduh, saya mau diketik lagi nggak? Yes, boleh tulis tangan. No, harus diketik ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tuh mohon di download, diedit dari PDF ke Word, diketik, diisi, dan ditandatangani oleh pimpinan perguruan tingginya. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Materi ini hari ini apakah di-share? Yes, Bapak, tapi nanti di akhirnya. Demikian Bapak Ibu dari kami, mohon izin ini saya karena double. Pak Eka ada? Pak Eka, mohon izin saya serahkan ke Pak Eka ya Pak. Ya, Mbak Citra. Ya, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin saya pasif harus ke sebelah. Terima kasih Pak Dedi. Saya kembalikan ke Pak Dedi dan Mbak Upi dan Mbak Eka. Terima kasih. Mbak Citra. Pada Ibu Citra Ambiyona atas materi yang telah diberikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah ini akan kami tampilkan untuk cara mendaftar ke website sertifikasi magang vokasi .dikbud.go.id. Berikut videonya. Jadi untuk alamat website untuk pendaftaran masih sama dengan tahun lalu. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa mulai mengunjungi halaman ini, di mana panduan juga sudah kami share di sini. Silahkan nanti Bapak Ibu cermati sesuai yang tadi sudah
dipaparkan oleh Pak Helmi, terutama mungkin terkait dengan persyaratan-persyaratan yang harus Bapak Ibu penuhi. Jadi untuk alamat website untuk pendaftaran masih sama dengan tahun lalu. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa mulai mengunjungi halaman ini, di mana panduan juga sudah kami share di sini. Silahkan nanti Bapak Ibu cermati sesuai yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Helmi, terutama mungkin terkait dengan persyaratan-persyaratan yang harus Bapak Ibu penuhi agar nanti bisa mendaftar pada program tahun ini. Ya. Baik, di sini sudah kami sampaikan juga, kami informasikan terkait berbagai pilihan skema yang nanti bisa Bapak Ibu pilih. Ya, silahkan nanti Bapak Ibu cermati. Di sini kami sajikan informasi sedikit ya penjelasan terkait dengan judul yang ada pada tiap pelatihan yang ditawarkan, dan kami juga lengkapi dengan informasi penyelenggara ya, yang karena memang untuk saat ini kita penyelenggaranya di dalam negeri. Bapak Ibu silahkan nanti Bapak Ibu cermati ya. Kemudian silahkan juga Bapak Ibu cermati terkait dengan durasinya ya, sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Helmi terkait dengan apa itu waktu dan juga apa itu persyaratan ya ataupun rekomendasi agar nanti peserta tidak mengundurkan diri gara-gara mungkin terkait dengan waktunya belum sesuai ya. Silakan, tadi di paparan Pak Helmi sudah disampaikan terkait perkiraan waktu pelaksanaan, dan di sini juga sudah ada beberapa informasi terkait dengan durasinya ya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan terkait dengan agenda Bapak Ibu selama setahun ini. Jadi silakan nanti Bapak Ibu cek kembali. Nah, apabila Bapak Ibu sudah dirasa ada yang sesuai dan harapannya ini banyak yang sesuai dengan yang kompetensi yang Bapak Ibu inginkan, silakan nanti Bapak Ibu bisa langsung mendaftar. Masih sama dengan tahun lalu, silakan nanti Bapak Ibu memasukkan kode PT dari masing-masing Bapak Ibu untuk memastikan bahwa pesertanya memang berasal dari PT-PT yang di bawah Kemendikbud ya. Jadi nanti silakan dimasukkan di sini. Nah, apabila nanti ada kode PT yang belum tertulis di sini, silahkan nanti bisa disampaikan ke kami dari ke apa itu pihak LSD untuk terkait dengan kode PT yang belum ada di sini. Nah, kemudian sama Bapak Ibu untuk syarat peserta secara sekilas, yakni yang tahun 2023 kemarin sudah menjadi peserta, tahun ini tidak diperkenankan lagi menjadi peserta, sehingga nanti secara sistem kami coba fasilitasi saat Bapak Ibu mencoba memilih skema nanti biasanya akan tertolak ya. Nah, baik Bapak Ibu, apabila nanti Bapak Ibu sudah berhasil mendaftar ya, nanti silahkan bisa login ya, bisa login sebagai peserta. Nanti silahkan memasukkan apa itu email dan password Bapak Ibu. Nah, apabila nanti Bapak Ibu tahun lalu sudah pernah mendaftar atau sebelumnya pernah mendaftar ya, insya Allah akunnya masih ada di sini ya. Silahkan nanti kalau lupa password bisa mengaktifasi lewat lupa password. Tapi mungkin dalam 1-2 hari kami coba sesuaikan agar nanti sistem kami bisa mengirim ke email Bapak Ibu sekalian ya. Nah, apabila Bapak Ibu nanti sudah berhasil mendaftar, silahkan nanti Bapak Ibu melengkapi syarat-syarat yang diminta di sini ya. Jadi memang ini mekanismenya sama dengan tahun lalu Bapak Ibu. Ya, cuma nanti ini persyaratannya juga akan kami sesuaikan dengan panduan. Silahkan nanti Bapak Ibu cermati terlebih dahulu yang diminta atau yang dipersyaratkan di panduan nanti mencakup apa saja. Nanti silahkan Bapak Ibu lengkapi ya, ada dokumen syarat umum ya. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu bisa melengkapi syarat umum, nanti silahkan Bapak Ibu memilih skemanya ya. Nanti Bapak Ibu bisa memilih sertifikasi kompetensi, kemudian bidangnya sesuai dengan bidang Bapak Ibu, dan kemudian nanti silahkan dipilih judul programnya. Nanti setelah selesai ini kita bikin sekuensial Bapak Ibu, jadi silahkan pada setiap tahapannya nanti Bapak Ibu lengkapi terlebih dahulu semua persyaratan yang diminta di sini, baru kemudian nanti Bapak Ibu bisa bergeser ke persyaratan-persyaratan berikutnya ya.
Demikian juga nanti untuk dokumen syarat umum dan syarat khusus ya, nah, itu sudah tertuang di panduan. Nanti di sistem hanya kami bedakan saja, kelompokkan, tapi apa yang semua diminta di panduan tersebut nanti silahkan Bapak Ibu lengkapi. Dan nanti untuk skema atau untuk uploadnya nanti kami pecah, ada yang di syarat umum dan syarat khusus. Nah, nanti di akhir silahkan nanti Bapak Ibu melengkapi data pribadi, sehingga nanti apabila Bapak Ibu lolos untuk sertifikasi ini atau sebagai peserta, nanti memudahkan tim panitia untuk berkoordinasi atau menghubungi Bapak Ibu sekalian. Baik, secara sekilas demikian Bapak Ibu. Nanti apabila ada yang dirasa kurang jelas atau mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, ya silahkan nanti bisa disampaikan saat sesi diskusi. Demikian kami kembalikan ke Pak RK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian telah tertera di laman untuk laman pendaftaran program NDPKD, kemudian juga tertera narah hubung program NDPKD ada di 082149172262. Sekali lagi di 082149172262. Mohon izin untuk narah hubung ini menggunakan WhatsApp ya Bapak Ibu sekalian, tidak terhubung melalui telepon. Silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya terkait kode ataupun terkait aktivasi akun, dipersilahkan ke nomor tersebut. Sekian dari kami. Terima kasih atas partisipasinya dalam sosialisasi hari ini. Bagi Bapak Ibu sekalian, kami juga menginformasikan masih ada satu sesi sosialisasi yang akan kami selenggarakan, yaitu sosialisasi terakhir yang akan diselenggarakan pada hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk tahun Zoom-nya masih menggunakan tahun Zoom yang sama. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin 2 hari ini mencoba untuk mendaftar di laman, tapi masih ada kesulitan, nanti bisa ditanyakan kepada kami pada sosialisasi terakhir di hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.